Ya, terima kasih Pak Prima atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu hadirin dan juga adik-adik sekalian. Ada adik-adik atau anak-anak yang juga ikut berpartisipasi dalam sesi hari ini. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Masih dalam rangka perayaan Hari Anak, walaupun sudah berlangsung minggu lalu, saya tetap ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional, bukan hanya untuk anak-anak Indonesia, tapi juga untuk kita semua yang hadir di sini, karena tentu kita semua adalah pendukung pemenuhan hak anak di Indonesia. Oke, baik, Bapak, Ibu-Ibu, dan adik-adik semua, sesi panel ketiga untuk Pekan Berpihak pada Anak 2021, Inovasi Program dan Kemitraan Strategis di Tengah Pandemi. Saat ini kita akan berbincang-bincang tentang gizi sebagai investasi kesehatan generasi masa depan. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya Patricia Norimarna. Kali ini diberikan kesempatan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik Mitra Save the Children untuk bertugas sebagai moderator pada sesi siang hari ini. Sesi ini akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit. Jadi kita sekarang mulai dari 10.15. Diharapkan kita bisa selesai sekitar 11.45 ya, atau sekitar jam 12 siang. Nah, dalam sesi ini saya akan, karena ini sifatnya lebih berbincang-bincang, kita akan mendengarkan pengalaman dari para narasumber. Saya akan memberikan pertanyaan, dan para narasumber akan kemudian berbagi tentang pengalaman dan upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan gizi sebagai investasi kesehatan masa depan bangsa. Setelah itu akan ada sesi tanya-jawab, dan akan diakhiri dengan closing statement dari masing-masing narasumber, serta simpulan dari moderator. Saat ini saya juga ditemani oleh juru bahasa isyarat, dan Bapak Ibu juga yang mungkin membutuhkan bantuan terjemahan, baik itu ke bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, bisa memanfaatkan tombol interpretation yang bisa langsung diklik pada layar Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan laporan gizi global atau Global Nutrition Report, Indonesia masih saat ini termasuk ke dalam negara yang memiliki 3 permasalahan gizi sekaligus. Masalah tersebut antara lain adalah wasting atau kurus, overweight atau obesity, dan yang ketiga yaitu stunting. Nah, sebagaimana yang tadi juga sudah kita dengar dari paparan Prof. Fasli Jala, bahwa stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak lebih pendek untuk usianya, dan ini terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, atau ini dikenal juga sebagai periode emas. Nah, terkait dengan upaya untuk perbaikan gizi, maka penting untuk kita bisa melakukan investasi pada masa-masa periode penting ini, antara lain pada masa 1000 hari pertama kehidupan ini. Karena Indonesia sendiri saat ini sudah menargetkan untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Dan berbagai studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, stunting sebenarnya juga bisa menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2-3% dari produk domestik bruto. Dan selain itu juga ketika dewasa, anak yang mengalami kondisi stunting pun berpeluang menjadi kurang produktif ataupun penghasilannya bisa lebih rendah dengan anak-anak yang lainnya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan terkait permasalahan gizi yang masih ada di Indonesia. Tapi selain kebijakan yang juga sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui rencana strategi nasional untuk stunting dan juga perbaikan gizi, dan juga upaya-upaya promosi kesehatan untuk gerakan masyarakat hidup sehat, dan juga berbagai upaya-upaya lain di tingkat masyarakat yang dilakukan, maka tentunya kita akan bisa membicarakan atau mendengarkan pengalaman-pengalaman dari pihak-pihak yang sudah melakukan berbagai upaya untuk mendukung investasi gizi ini. Untuk itu, sudah hadir bersama-sama dengan kita ada 5 orang narasumber.
Dan izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber kita. Yang pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Selamat siang, Dr. Hasto. Apakah sudah ada bersama-sama dengan kami? Mungkin belum ya. Mohon izin Ibu, Bapak Kepala masih kesulitan untuk join. Ini kami sedang usahakan dulu. Oke, baik. Boleh Terima tolong kasih, Pak. boleh tolong link yang disampaikan ke beliau supaya yang paling mudah. Ya. Oke, terima kasih. Sambil kita menunggu Bapak Dr. Hasto untuk bergabung, saya akan memperkenalkan narasumber yang kedua. Dan ini narasumber yang sangat spesial ya, karena kita dalam rangka Hari Anak, dan kita juga mendapat kesempatan untuk mendengar kisah ataupun pengalaman dari Adik Novanda. Saya ingin menyapa Adik Novanda. Adik Nova, sudah bersama-sama dengan kita? Ya, selamat pagi. Selamat pagi, menjelang siang ya Adik Nova. Ya. Terima kasih sudah berkenan bergabung di sini. Oke, selanjutnya saya akan juga menyapa narasumber kita yang ketiga. Ada Mas Rahmat Hidayat. Selamat pagi menjelang siang, Mas Rahmat. Ya, Mas Rahmat ini adalah perwakilan dari Ayah ASI. Dan nanti tentunya Mas Rahmat bisa berkisah lebih jauh apa itu Ayah ASI. Intinya Ayah ASI ini juga adalah perkumpulan bapak-bapak yang juga turut berperan untuk upaya perbaikan gizi di Indonesia. Terima kasih Mas Rahmat atas kehadirannya. Lalu selanjutnya saya juga ingin menyapa Ibu Prudence Borthwick. Ibu Prudence Borthwick, are you with us? Selamat pagi semua. Sejahtera pagi, bagi kita semua. Ya, selamat pagi Ibu, welcome. Terima kasih untuk kehadirannya. Ibu Prudence Borthwick adalah saat ini menjabat sebagai Health Unit Manager di Australian Embassy di Jakarta. Terima kasih Ibu. Lalu selanjutnya adalah saya ingin memperkenalkan Ibu Sri Kusyuniati, PhD. Selamat pagi Ibu Kus. Selamat pagi Mbak Pet. Ya, Ibu Kus saat ini juga adalah sebagai chair dari Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance Network. Nah, mungkin nanti akan diceritakan lebih jauh tentang Ibu Kus apa itu Scaling Up Nutrition. Tapi sekilas Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance ini adalah bagian dari platform multi-stakeholder yang dikoordinir oleh pemerintah Indonesia melalui Bappenas. Jadi Ibu Kus sebagai chair untuk kelompok civil society. Terima kasih Ibu Kus atas kehadirannya. Saya ingin mencoba menyapa kembali Dr. Hasto. Apakah sudah bergabung, Dok? Mohon izin Bu, belum Bu. Halo. Belum ya. Ya. Oke. Saya mewakili Pak Hasto, Mbak, karena Pak Hasto sedang belakangan. Saya Dani. Oh, baik Ibu Dani. Jadi Ibu Dani nanti yang akan menggantikan Dr. Hasto ya Bu ya. Halo Ibu Dani, apakah bisa mendengarkan kami? Apakah cukup jelas? Nampaknya ada masalah dengan koneksi ya. Kami bisa mendengar, Bu. Baik. Jadi Ibu Dani yang nanti akan menyampaikan mewakili Dr. Hasto ya Bu ya, sebagai narasumber. Halo. Oke, panitia mohon mengkonfirmasi bahwa jaringan saya yang tidak jelas atau jaringan dari Ibu Dani. Ya, karena saya nampaknya dari Ibu Dani, Mbak Pet. Oke. Ya. Oke, kita coba kembali ya menghubungi Ibu Dani. Ibu Dani, apakah sudah terdengar? Saya bisa mendengar, Bu Patricia. Baik, Ibu. Oke. Ya, Bu Dani. Mungkin kamera saya off dulu ya, supaya suara bisa masuk. Izin, mohon izin.
Oh ya, baik Bu. Jadi Ibu Dani akan mewakili Dr. Hasto sebagai narasumber ya Bu Dani ya. Ya, sudah disiapkan 2 pertanyaan tadi. Ya, baik. Ya. Oke, baik Bu. Ya. Oke, terima kasih. Dengan demikian saya sudah memperkenalkan para narasumber kita. Kita akan segera mulai untuk bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa selama kita berbincang-bincang, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan dengan mengklik tombol Q&A, dan juga bagi yang membutuhkan atau ingin menyimak dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris bisa memanfaatkan tombol interpretation pada layar masing-masing. Baik, untuk sesi bincang-bincang ini kita akan mulai dulu dengan memberikan kesempatan kepada tadinya ini mungkin Dr. Hasto ya, karena Dr. Hasto dalam hal ini sebagai Kepala BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dani. Terima kasih ya Ibu Dani atas kesempatannya untuk bergabung. Ibu Dani mungkin bisa disampaikan kepada kita, seperti kita ketahui bahwa terkait upaya perbaikan gizi ini, pemerintah Indonesia sudah menerapkan berbagai kebijakan dan juga mekanisme koordinasi. Nah, BKKBN sebagai organisasi yang juga memiliki infrastruktur organisasi hingga ke tingkat daerah ya, tentunya juga sangat krusial untuk ikut berperan dalam upaya perbaikan gizi ini. Nah, sebagaimana topik kita hari ini, Bu Dani, bahwa gizi sebagai investasi kesehatan generasi masa depan. Apakah Ibu bisa berbagi dengan kami semua, kira-kira bagaimana peran BKKBN dalam mengoptimalkan semua pihak untuk bisa mencapai target perbaikan status gizi dan kesehatan anak Indonesia, Bu? Baik, silakan Ibu. Terima kasih. Ya, seperti kita ketahui bahwa upaya konvergensi yang tadi disampaikan oleh Pak Fasli juga, itu sudah sejak lama ya dilakukan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga ke depannya kita akan mengawal konvergensi berbagai kementerian lembaga yang dipimpin oleh pemerintah daerah tentunya adanya di tingkat desa ya. Jadi pemerintah desa lah yang akan nanti kita kawal sebaik-baiknya bagaimana konvergensi itu terjadi di level desa. Selain itu juga kita akan memberdayakan tim pendamping ya, tim pendamping yang terdiri dari bidan, kemudian dari kader yang memang sudah terbiasa dengan program-program di lapangan, termasuk juga tentunya program posyandu, PAUD ya, Bina Keluarga Balita, dan juga dari PKK sendiri. Ini nanti akan menjadi tim pendamping kepada sasaran-sasaran strategis dalam rangka untuk pencegahan stunting. Yang kami maksud dengan sasaran strategis dalam hal ini adalah mulai dari calon pengantin. Ya, kita akan melakukan pendampingan. Jadi nanti pendaftaran menikah itu harus 3 bulan sebelumnya dilakukan pemeriksaan, paling tidak untuk status hemoglobin darahnya, sehingga kita bisa tahu apakah calon pengantin ini anemia atau tidak. Karena ini menjadi hal yang sangat krusial tadi disampaikan oleh Pak Fasli bahwa calon pengantin itu posisinya 50% dalam kondisi anemia. Sehingga dalam 3 bulan itu harus ada perbaikan sebelum nanti dia menikah, bahkan juga menjadi hamil. Ya, itu dari aspek yang paling krusial di situ. Kemudian juga pendampingan yang lebih intensif kepada ibu hamil ya. Karena pemeriksaan kehamilan ini juga masih dirasakan masih kurang efektif, sehingga melalui pendamping itulah kita akan melakukan pendampingan mengingatkan kepada ibu-ibu hamil. Kemudian juga tentunya ibu menyusui ya, agar sukses memberikan ASI eksklusifnya. Dan tidak lupa juga bahwa ibu pasca bersalin juga harus mengikuti keluarga berencana. Karena kita tahu salah satu faktor terjadinya stunting juga adalah jarak kelahiran. Kalau jarak kelahiran pendek, maka akan muncul resiko stunting. Jadi kalau ikut ber-KB, kita akan kawal sehingga ASI eksklusif bisa sukses, ya, apalagi bisa 2 tahun tentunya, sehingga tentunya jarak kelahiran inilah juga yang akan menjadi faktor penentu apakah anak-anak itu akan menjadi sehat atau tidak ya. Kemudian juga tentunya kepada anak-anak itu sendiri, anak baduta ya, anak balita yang terus kita kawal sebaik-baiknya. Oleh karena itu sekali lagi tim ini ada tim yang unsur medis dalam hal ini adalah bidan. Ada unsur masyarakat PKK dan kader yang karena kenapa?
karena mereka sehari-hari memang sudah ada di situ ya. Jadi kita berupaya bahwa yang mendampingi adalah orang-orang yang memang di sekitar sasaran-sasaran strategis kita. Jadi sekali lagi bahwa konvergensi itu akan kita dorong ke bawah, lebih bawah lagi dalam hal ini desa ya. Jadi kalau yang lalu-lalu memang mungkin di level pemerintahan sampai kabupaten, nah sekarang kita dorong ke level desa sehingga sasaran-sasaran yang memang sudah kita identifikasi berisiko, ya kami akan memunculkan namanya keluarga berisiko stunting karena kami baru saja melakukan pendataan keluarga, seluruh keluarga sudah ada di data, kemudian kita bisa mengidentifikasi apakah keluarga ini berisiko stunting atau tidak, sehingga pendampingan ini kepada keluarga-keluarga tersebut ya. Jadi ini dan akan dilakukan upaya berbasis surveillance ya. Day by day-nya itu ada. Nanti kami juga akan mengembangkan semacam aplikasi pendampingan seperti itu. Ibu Persia, terima kasih. Baik Ibu Dani, jadi menarik sekali karena memang upaya yang akan dikoordinir lewat BKKBN ini adalah benar-benar langsung menjangkau bagian bawah ya Bu ya, di mana memang masalahnya itu sedang berlangsung dan juga melibatkan berbagai pihak, terutama juga untuk sebenarnya mempersiapkan kehamilan itu sendiri. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa usia 1000 HPK itu adalah dari 0 sampai 2 tahun itu adalah masa-masa yang sangat penting, maka perlu juga untuk investasi gizi pada sebelum pra kehamilan ya Bu ya, tadi seperti disampaikan. Dan mungkin ini juga karena tingkat anemia juga masih tinggi, maka penting juga agar bisa melakukan itu di usia remaja. Baik Ibu Dani, saya akan melanjutkan dulu ke narsum yang berikutnya. Terima kasih. Mungkin sedikit bertambah dulu ya Bu, bahwa kita juga akan melibatkan mitra dari non-pemerintah. Karena mereka ternyata kiprahnya di lapangan sudah sangat banyak, sehingga kedepannya kita akan langsung mengarahkan, berdasarkan data yang kita miliki, kita akan berupaya bahwa kontribusi mereka itu langsung kepada sasaran yang memang beresiko. Ini sebagai tambahan ya, bahwa kita mitra di luar pemerintah pun akan kita gerakkan. Seperti itu. Baik Bu, jadi bukan hanya di dalam struktur pemerintahan, tapi juga non-pemerintah akan benar-benar dirangkul ya Bu untuk melakukan upaya ini bersama-sama. Ya, betul. Ya, baik. Selanjutnya saya ingin mendengar dari Adik Nova nih. Adik Nova, masih dengan kami? Ya. Adik Nova ini dari Kabupaten Timur Tengah Utara ya, Adik Nova ya, dan saat ini juga berperan sebagai pengurus OSIS di SMP. Gitu ya, Adik Nova ya. Ya. Tapi nyambung ke oleh untuk itu dilakukan di level masyarakat, di tingkat desa, dan juga untuk usia-usia sebelum prahamil atau prapernikahan. Nah, kira-kira kalau untuk anak-anak SMP nih, atau dari pengalaman Adik Nova, kira-kira apa aja sih yang dilakukan untuk mewujudkan anak-anak muda tuh yang bisa hidup sehat dan juga makan makanan bergizi? Kira-kira apa aja yang sudah dilakukan nih, Adik Nova? Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk membagikan pengalaman saya waktu mengikuti pelatihan modul remaja di sekolah untuk guru wali kelas dan pengurus OSIS yang dimulai pada tanggal 24 sampai 25 Juni 2021 oleh Save the Children. Nah, awal mengikuti pelatihan, pastinya saya merasa malu, takut, dan gugup. Karena ini baru pertama kali saya mengikuti kegiatan yang melibatkan guru-guru dan OSIS. Tetapi setelah mengikuti kegiatan di hari pertama dan besoknya di hari kedua, saya merasa lebih berani, percaya diri, dan tidak gugup. Karena di kegiatan itu kami sama-sama belajar bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun dengan menerapkan 6 langkah di 7 waktu penting. Kami juga belajar tentang anemia dan zat besi, kami belajar tentang isi piringku, dan juga belajar tentang gula, garam, dan lemak. Dengan mengikuti pelatihan itu, saya lebih mengerti dan paham mengenai pelatihan tersebut. Karena kami diajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang bersih dan benar, bagaimana cara mencegah anemia, yaitu dengan cara makan makanan lokal yang kaya zat besi
dan minum tablet tambah darah 1 minggu 1 kali. Kami diajarkan bagaimana cara kita mengetahui tentang isi piringku yang ada kaitannya dengan gizi seimbang. Dan juga kami diajarkan bagaimana kita selalu memperhatikan kandungan gula, garam, dan lemak pada setiap makanan yang akan kita konsumsi, baik itu makanan siap saji maupun instan. Saya sangat senang mengikuti pelatihan seperti ini karena banyak hal yang saya dapat. Harapan saya adalah saya akan melanjutkan program ini kepada teman-teman saya yang ada di sekolah. Tetapi kendalanya sekarang ini masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kami tidak bisa melakukannya di sekolah. Tetapi kalau situasi ke depannya sudah membaik, maka saya akan mengajak dan mempraktekkan kepada teman-teman OSIS saya untuk bisa menerapkan lagi kepada siswa-siswi yang ada di sekolah dan juga kepada masyarakat. Terkadang kami juga mengalami kesulitan untuk selalu mempraktekkan cuci tangan pakai sabun di beberapa bulan tertentu atau pada saat musim panas, karena kami mengalami kesulitan air bersih di desa. Bahkan untuk minum air bersih saja kami harus berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan air bersih tersebut. Apalagi kami harus melakukan praktek cuci tangan pakai sabun. Kesulitan lainnya, terkadang akses untuk pangan kami terbatas karena sumber pangan yang kurang tersedia sehingga berpengaruh ke aplikasi dari ilmu kami yang ada di sesi isi piringku. Saya ingin sekali mempraktekkan apa yang sudah saya dapat di pelatihan itu. Kiranya semua pihak dapat membantu kami sebagai siswa dan sekolah dapat mendukung kegiatan OSIS kami di sekolah, serta pihak Save the Children pun tetap memotivasi dan memantau kegiatan kami di sekolah. Dan pihak-pihak lainnya dapat membantu kami untuk menyelesaikan masalah kami terhadap akses air yang terkadang sulit dan kendala lainnya yang kami hadapi, supaya dapat mendukung perubahan perilaku hidup kami. Itu saja, masih ada lagi yang ingin disampaikan, Nova? Sudah. Itu Sudah, saja. ya. Ya, luar biasa ya, dari usia remaja pun, tapi ternyata teman-teman Nova dan teman-temannya di TTU sudah melakukan berbagai hal untuk memastikan bahwa dari remaja pun mereka dengan peer pressure bisa mulai menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Walaupun tadi disampaikan Nova masih banyak tantangan ya, tadi soal air bersih dan juga dukungan-dukungan lain yang masih diperlukan. Ya mudah-mudahan yang hadir di sini ada dari pihak pemerintah juga bisa mendengar langsung gitu apa yang masih menjadi tantangan di daerah, terutama di daerah TTU gitu ya Bu, untuk menerapkan pola perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih Ade Nova untuk ceritanya dan kisahnya. Mungkin nanti kalau berkenan masih bisa berbagi pengalaman lagi ya kalau ada yang bertanya. Terima kasih. Ya, saya akan menyapa narasumber kita yang ketiga, Mas Rahman. Masih dengan kita? Ya, masih. Ya. Ya. Nah, Mas Rahman ini dari Ayah ASI ya, Mas ya. Nah, Ayah ASI, biasanya kan kita tahu ASI itu kan berhubungan dengan air susu ibu yang biasa dilakukan oleh ibu menyusui. Tapi memang Ayah ASI ini adalah gerakan sosial untuk mendukung para istri lancar dalam memberikan ASI bagi bayinya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Mas Rahman ya. Mungkin bisa diceritakan, Mas, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan lewat Ayah ASI ini. Silakan, Mas Rahman. Ya Mbak Patricia, tadi kan Prof. Fazli juga sudah menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mencegah stunting itu atau mengatasi stunting ada di pola asuh ya. Dan pola asuh ini memang bukan cuma tugasnya ibu, tapi juga tugasnya suami. Kita tahu yang namanya orang tua itu kan harusnya ibu dan bapak gitu ya, bukan cuma ibunya saja, tapi memang faktanya yang terjadi di Indonesia atau mungkin di negara Asia lainnya, seringkali beban untuk pengasuhan ini ada di perempuan. Itu kenapa kita mulainya dari proses menyusui, walaupun seringkali kita sampaikan bahwa keterlibatan suami ini bukan hanya pada saat menyusui, tapi justru jauh sebelum perencanaan kehamilan.
Jadi semenjak perencanaan kehamilan itu sebaiknya memang sudah saling bicara soal sudah berbagi tugas, kemudian masuk ke kehamilan dan kemudian di menyusui. Jadi buat kami menyusui ini adalah pintu masuk bagi laki-laki untuk terlibat di dalam proses pengasuhan jangka panjang. Nah, yang kita lakukan memang sementara ini karena kita tahu bahwa laki-laki itu tidak mudah diajarin gitu ya. Kalau diajarin tuh dia kayaknya nggak mau gitu karena dia seringkali egonya tinggi banget dan ingin belajar sendiri begitu. Nah, jadi yang kita berikan memang hanya sekedar informasi. Jadi informasi yang terpercaya yang kita rangkum, kemudian kita tulis kembali dan kita sampaikan kepada teman-teman kita sendiri dengan bahasanya bapak-bapak, dengan bahasanya laki-laki, dengan cara yang sederhana. Dan sementara ini memang kita menyebar luas informasinya melalui sosial media karena buat kita itu paling mudah dan paling murah karena kita paham bahwa teman-teman kita sendiri tuh bekerja di luar sana dari pagi sampai sore gitu. Jadi kalau mengurus organisasi itu kayaknya nggak ada waktu lagi. Jadi sosial media menjadi upaya kita. Dan kemudian tahun 2011 dan kemudian tahun 2018 kalau saya tidak salah kita sudah juga menerbitkan buku. Jadi awalnya kita memang menerbitkan buku catatan IASI, isinya sharing dari para pendiri IASI dan kemudian cerita soal pengalamannya dia. Nah ini mungkin bisa diberikan contohnya. Nah tahun 2018 kita mengajak lebih banyak teman-teman kita sendiri untuk menulis buku lagi. Jadi ada 2 buku, catatan IASI yang pertama dan catatan IASI yang ditambah-tambahin. Ditambah-tambahin itu ada 2 cerita dari selebritis Indonesia, ada cerita dari Ringo, dan kemudian Omes yang menceritakan pengalamannya mendukung istrinya menyusui. Saya mengutip pernyataan dari bidan Ibu Robin Lim yang di Bali, dia bilang bahwa tidak ada ibu yang gagal menyusui. Yang gagal adalah pendukung mereka. Jadi kalau ibunya tidak berhasil menyusui, maka itu adalah kegagalan kita sebagai anggota keluarga, sebagai masyarakat, sebagai negara, sebagai pemerintah begitu yang tidak memberikan dukungan penuh. Gitu. Jadi nggak ada ibu yang gagal. Yang gagal itu kita sebenarnya. Nah, buku catatan IASI ini juga kemudian menginisiasi gerakan serupa yang awalnya kami berada di Jakarta, kemudian sekarang ada di 10 kota di Indonesia kurang lebih. Ada yang di Medan, ada yang di Palembang, ada yang di Bogor, di Bandung, di Bali, di Makassar, di Malang, dan mereka berjalan dengan sendirinya. Kemudian yang kedua yang kita lakukan tahun 2019 kita menguji coba modul IASI. Jadi ada kelas Ayah ASI. Kelas ini khusus buat para bapak-bapak. Karena seringkali kalau ada kelas menyusui atau kelas ibu hamil barengan sama ibunya, seringkali ayahnya yang dimarahin gitu ya atau yang dikomentarin gitu. Baru narasumbernya bicara nanti disenggol sama istrinya. Tuh Pak dengerin, tuh Pak harus kayak gitu dong, tuh Pak begini begitu dan sebagainya. Bukannya belajar malah dimarahin sama istrinya. Mungkin bisa ke next slide selanjutnya. Ini gambaran saja modul pelatihan kelas IASI dan waktu ini berangkat dari respon bencana gempa waktu di Palu dan di Sigi. Kebetulan juga ketemu dengan teman-teman dari Save the Children di sana dan kita banyak berkolaborasi di bencana gempa kemarin. Itu kurang lebih yang kita lakukan, Mbak Patricia, dari sisi IASI untuk membantu teman-teman kita sendiri memiliki informasi soal menyusui. Harapannya tentu ini bisa mencegah stunting gitu ya, dan kemudian berkontribusi pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Demikian Mbak Patricia. Terima kasih banyak Mas Rahmat untuk sharingnya. Memang mungkin belum banyak pihak ya yang melihat atau masih perlu banyak dipromosikan ya bahwa memang untuk mengasuh anak itu butuh upaya berdua ya. Setahu saya itu ada Ayah ASI. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk menghubungi Ibu Kus. Ibu Kus masih dengan kita? Masih, Mbak Pat. Ya, oke, baik. Oke, Ibu Kus. Kemudian juga sebelumnya ada Ibu Pru. Maaf, ini koneksi internet saya kayaknya kurang stabil, jadi saya mengecek kembali. Ibu Pru. Ibu Prudence masih ya dengan kita. Oke. Baik, selanjutnya saya akan... Ya, oke baik. Saya akan menanyakan ke Ibu
Prudence terlebih dahulu ya. Ibu Pru, kira-kira kalau tadi kita sudah mendengar dua contoh ya apa yang dilakukan di tingkat masyarakat. Satu yang dilakukan oleh adik Novan di sekolah dengan teman-teman, dengan peer-nya. Kemudian juga apa yang dilakukan oleh Mas Rahmat untuk kaum bapak-bapak gitu ya, untuk mendukung upaya perbaikan gizi di Indonesia. Nah, sekarang Ibu Pru selaku perwakilan dari Australian Embassy. Karena kita tahu bahwa pemerintah Indonesia juga sangat menggalakkan dukungan dari multisektor. Jadi bukan hanya di tingkat pemerintah di Indonesia, tapi juga karena ini adalah bagian dari upaya untuk juga menurunkan atau memperbaiki tingkat gizi secara global gitu ya. Nah, untuk pemerintah Australia sendiri yang memang punya komitmen cukup tinggi untuk bekerja sama selalu dengan Indonesia, apa saja yang sudah dilakukan Ibu Pru untuk membantu meningkatkan gizi di Indonesia? Silahkan Ibu. Mungkin slide-nya juga bisa tolong ditayangkan. Ya, maaf ya, bahasa saya masih pas-pasan, jadi saya akan pakai bahasa Inggris sekarang ya. Silahkan Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang butuh untuk menyimak terjemahannya, silahkan langsung mengklik tombol interpretation. Ya, silahkan Ibu Pro. Yes, certainly. This is about the Australian government's support for nutrition in Indonesia. Next slide, please. Next slide, please. Mohon diganti slide berikutnya. Ya, mungkin jaringannya agak lambat ya. Bisa dihandle dari panitia? Untuk slide-nya. Panitia bisa tolong bantu? Yeah, right. Okay. So what is the government of Australia doing to support nutrition for children in Indonesia? Well, we're providing funding support for programs like Mitra Youth and BISA, which perhaps you've already heard of. And these are programs that aim to improve nutrition in communities, such as Nova has been talking about. It includes adolescent girls, women who are pregnant and breastfeeding, babies and children under 2. So we're also providing support for broader social protection programs, like helping Indonesia to scale up the President's program, Sembako, to provide nutritious, locally sourced foods to people in need. So the next slide, please. So how does the government of Australia design and implement partnerships with the government of Indonesia? Well, in programs like BISA and Mitra Youth, we work very closely with our CBO partners like Save the Children, Nutrition International, and with Indonesian government officials at national, provincial and district level. And we try and align our work with national policies and strategies like Stranas. So our programs aim to help local governments, district governments to implement Stranas. They provide new ideas and demonstrate practical activities that communities and district officials can do to help the nutrition of their girls, women, and children. Are there any success stories? Well, yes, there are. But sometimes it's easier to show that a program's been successful when it's actually finished. And Mitra Youth is a good example of this. So Mitra Youth aimed to improve nutrition and health of school-going adolescent girls in Indonesia through increasing their access to and consumption of the weekly iron folic acid supplementation, or WIFAS. And they covered 20 districts each in East Java and NTT,
and a total of 5,859 high schools. Next slide, please. So the next slide. Next slide. Yeah, so we've done that one, and the next one, please. Yeah, so the challenges. Some of the challenges were actually making sure there were supplies of iron tablets, because schools in Puskesmas sometimes ran out of stock, or they kept the tablets so long that they expired. As you can see in this picture, girls received the tablets, but they didn't always want to consume them. Sometimes the teachers found the tablets in the bin. Next slide, please. Next slide. Thank you. So Mitra Youth had a strategy around this, and they focused on creating an enabling environment, improving provision of the tablets, supply of the tablets, and increasing consumption. So you can see in this slide, there's a quote from a teacher named Dwi. And she started off with distributing the tablets without any other support. But then they introduced nutrition education for the students, for the teachers, and for the health workers. And we know that especially for adolescent girls, teenagers, it's very important to explain why they should do something, how it works. It's no good just saying, take this tablet. I say you have to take it, or it's good for you. That's not enough. So they have to have training. And as we heard from NOFA, the training supplied by these organisations has been very successful in engaging them and holding their interest and educating them about why and how they should take the weekly iron folic acid supplement. So Dwi, the teacher she also started a student group focused on anemia prevention, and students wrote poetry, they made posters, and even made a video about anemia. So that all helped. Next slide, please. But it wasn't always easy. If you look at the girl on the left, she's making a funny face. I think she doesn't really want to take that tablet. I think she probably thinks it smells funny. It's not a sweet, it's not a tasty treat. But they persevered, and next slide, please. That they reached a goal. That was success. So they succeeded in reaching almost 400,000 schoolgirls, or 66% of the total number of schoolgirls. And in NTT, just after they started the program in 2018, none of the girls said that they got the tablets and took them in the recommended dose, which was 12 supplements in 6 months. But by 2020, 2/3 of the girls said that they got the dose and 1/3 consumed it. And taking the tablets in class really helped. They were more than 2 times as likely to consume the tablet when it was given in class. Next slide, please. So, what do we need from the government of Indonesia and nutrition stakeholders to amplify the efforts of successful programs like Mitra Youth and BISA? Well, in many places, district governments have used their own budgets and work plans to replicate ideas or activities that were demonstrated in these programs. But in COVID times, that's not easy. Next slide, please. So, Mitra Youth's good progress was interrupted by COVID-19 when the schools closed, but they persevered. They did things like distribute 3 months' supplies to schools at the beginning of the school year. They distribute them to village midwives and the Integrated Healthcare Centre for Adolescent Girls, the Posyandu Remaja. They allocated incentives from the government health operational assistance to cadres who made home visits. And you can see some of the photos there.
Next slide, please. So the implementation strategy that they used during COVID, and many of these aspects have also been used by BISA, were a kind of hybrid teaching learning, a mixture of online and offline. They used mobile campaigns, optimizing local government and family planning agency advertising cars and motorbikes to take the message to the communities. They used health facilitators and cadres to distribute the supplements to people in the community, pregnant and lactating mothers, families with children under 2, and adolescent girls. At a national level, they did telecounselling of infant and young child feeding, partnering with the Indonesian Lactation Centre. They also ran workshops with the donors and using global learning from Save the Children and Nutrition International worldwide, all the lessons learned from those organisations and what they'd done for COVID adaptation in other countries. Next slide, please. So, yeah, here are some more examples of the activities that BISA conducted. In the next slide, please. Next slide. Thank you. So, yeah, this is an interactive training, EMO demo, which maybe Nova participated in. There's talking about nutrition to the children caring for young children, mothers caring for young children, carers of young children, and there's an interesting demonstration of the size of a child's stomach. So I think what we need during this COVID era is for us to show innovation, creativity, and perseverance, because it's only by coming up with these ideas on how to overcome the barriers that COVID has placed in our way that we'll be able to reach out to communities, that we'll be able to reach out to the schoolgirls, even if they're not coming to school. And we'll be able to educate people about the importance of nutrition. Thank you. Terima kasih Ibu Pru atas penjelasan dan sharingnya. Jadi tadi sudah ada beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan, terutama dengan anak-anak remaja dan anak muda ya. Namun ada juga tantangan-tantangan, terutama di masa pandemi ini yang akhirnya mengharuskan lebih banyak ide-ide inovasi yang dilakukan, sambil juga terus memastikan bahwa semakin banyak remaja ataupun masyarakat yang kemudian tetap mendapatkan informasi untuk merubah perilaku agar tetap bisa meningkatkan gizi dan kesehatannya. Terima kasih Ibu Pru. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Ibu Kus. Ibu Kus adalah sebagai chair dari Scaling Up Nutrition Civil Society Network. Mungkin bagi yang belum tahu, Scaling Up Nutrition itu adalah suatu inisiatif global yang kalau nggak salah sudah diluncurkan sekitar hampir 10 tahun yang lalu ya Bu Kus mungkin. Dan itu pemerintah Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang mengadopsi untuk menjalankan inisiatif global ini di Indonesia sejak tahun 2013 kalau tidak salah. Dan Scaling Up Nutrition ini sendiri adalah sebuah mekanisme untuk memastikan adanya koordinasi atau kolaborasi multisektor dan multi-stakeholder dalam upaya perbaikan gizi, dan terdiri atas berbagai kelompok, ada kelompok CSO, kelompok pemerintah, kelompok donor, kelompok akademisi, dan kelompok private sector. Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa saja yang dilakukan atau peran CSO ya, Civil Society Organization yang dilakukan lewat Scaling Up Nutrition ini, saya berikan kesempatan kepada Ibu Kus. Silakan Ibu Kus untuk menyampaikan. Terima kasih Mbak Pat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu dan Bapak sekalian, ingin menjelaskan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Pat
bahwa Sun CSA adalah sekelompok organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Alliance yang bekerja dalam bidang kesehatan, pangan, dan gizi yang mempunyai upaya dalam penurunan stunting. Dan Sun CSA adalah bagian dari Scale Up Nutrition Movement global yang bekerja di Indonesia bersama dengan Bappenas yang mewakili pemerintah, kemudian donor dan PBB yang Danken, kemudian dunia usaha, SBN, akademisi, dan Sun Media. Dan ini bekerja terus-menerus untuk menurunkan stunting. Dan inilah yang kita upayakan untuk convergence dari level nasional, provinsi hingga kabupaten. Dan anggota Sun CSA mempunyai program yang variatif, baik di tingkat nasional dan subnasional, hingga menjangkau akar rumput. Dan keanggotaan ini ada yang LSM internasional, ada yang lokal, ada yang organisasi kemasyarakatan. Jadi misalnya macam saya ini sebenarnya perwakilan dari Nutrition Internasional. Tapi ada semacam Nasihatul Aisyah, Fatayat, dan sebagainya, yang mempunyai keanggotaan dari nasional sampai ke akar rumput. Nah, fleksibilitas anggota Sun CSA ini mampu menjangkau kelompok rentan ya yang ada di tingkat bawah. Dan memang Sun CSA ini menggalang kerjasama ya, dari semua kelompok masyarakat sipil, kemudian juga menjadi kelompok yang mempunyai integritas tinggi dalam menegakkan sistem kerja yang demokratis, terbuka, dan inklusi. Dan seperti Mbak Pat sebutkan tadi, menjadi penyambung komunikasi antara kegiatan akar rumput sampai ke global dan menyambungkan informasi dari global sampai ke akar rumput. Dan organisasi ini sebenarnya merupakan jejaring, ya, jejaring network, yang dilaksanakan bersifat terbuka, koordinatif, ya. Dan sebagai jejaring kita bukan pelaksana program karena kepelaksanaan program dilaksanakan oleh anggotanya dan keanggotanya adalah ex officio, adalah representasi atau perwakilan dari organisasi-organisasi tersebut. Kalau orang tersebut sudah resign misalnya, sudah keluar dari organisasi tersebut, maka organisasi akan mengirimkan perwakilannya lagi. Dan keanggotaan bersifat terbuka maksudnya adalah organisasi apapun yang berhubungan dengan kesehatan dan gizi silahkan bergabung. Dan ini fleksibel karena menghormati apa yang sudah dilakukan oleh organisasi anggotanya. Dan yang penting adalah dalam Sun CSA ini kita membangun kapasitas anggota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dan komunikasi merupakan kunci kerja kami. Nah, saya akan berbagi slide sebentar ya, untuk ini sudah ada slide belum ya? Sudah ada, Bu. Ya. Oh, sudah. Oh, kalau gitu tolong di slide nomor bawah lagi ya, nomor ya ini. Jadi Sun CSA di Indonesia itu sekarang keanggotaannya sudah 94 yang berasal dari berbagai ya, ada yang subnasional, nasional, dan juga internasional. Dan slide berikutnya. Dan inilah rasio dari slide berikutnya, tolong ya. Rasio dari CSO berdasarkan intervensi. Yang spesifik ada 40%, kemudian yang sensitif ada sekitar 60%. Dan yang berikutnya, ini beberapa kegiatan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Sun CSA ini adalah kita tahu pemerintah pusat sudah merancang Stranas percepatan dan pencegahan stunting. Nah, saya tidak akan membahas ini karena tadi sudah
didiskusikan oleh Prof. Fasli. Nah, kita tahu bahwa dalam melaksanakan Stranas, ada anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah melalui berbagai sumber. Nah, tolong ini slide ke-13 ya. Sumber pembiayaan ini berbagai macam. Ada yang melalui kementerian dan lembaga, itu yang paling besar, dan juga ada yang melalui anggaran pembangunan yang via dinas-dinas atau APBD. Nah, mari kita lihat berapa jumlahnya. Jumlahnya adalah pada tahun lalu itu 29T, dan tahun 2020 tahun anggaran ini ada 27 hingga 27,5 triliun. Nah, cuman memang anggaran yang paling besar yang tahun ini misalnya 90% lebih untuk nutrition sensitif, yang spesifik hanya kecil sekali. Nah, kemudian yang slide nomor 15, ternyata dana yang dialokasikan sampai ke desa dan dimanfaatkan untuk penurunan stunting itu hanya kecil sekali. Ini kita lihat hanya 14,3% ya untuk penggunaan dana desa terkait pembangunan sarana dan prasarana dan untuk stunting, ini kecil sekali. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Sanksi SE adalah bagaimana kita membangun kapasitas anggota Sanksi SE untuk menagih anggaran yang sudah dialokasikan itu. Apakah di masing-masing kabupaten itu benar-benar sudah memprogramkan dan menganggarkan sesuai dengan strategi nasional. Karena justru sifat dari Sanksi SE ini adalah bagaimana kita mendampingi pemerintah agar program dan anggaran itu sesuai dengan rencana. Dan kita tahu setelah Stranas itu, hampir semua pemerintahan provinsi dan kabupaten sudah mengeluarkan entah itu peraturan daerah atau peraturan gubernur untuk penurunan stunting. Nah, apakah janji dari penurunan stunting ini dengan kebijakan yang ada sudah sesuai atau belum? Nah, karena itu Sanksi SE itu melakukan berbagai program kegiatan agar apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten itu terlaksana dengan baik. Nah, Sanksi SE dari April sampai Desember 2020 misalnya kita melakukan webinar soft launching Sanksi SE Indonesia, memang belum lama. Ya. Nah, tetap juga ada training ya, ada kemudian juga kita membuat semacam joint statement ya agar pemerintah memperhatikan program-program penurunan stunting ini. Ini pelatihan-pelatihan dan bersama dengan Bapeda. Karena bagaimanapun Bapeda adalah koordinator dari pelaksanaan agar konvergensi yang terjadi di pusat terjadi juga di provinsi dan daerah. Dan ini contoh slide yang terakhir ini adalah contoh joint statement yang dibuat, yang dirilis September 2020. Saya kira selintahnya itu Pak Fat, saya kembalikan kepada Mbak. Terima kasih Ibu Kus atas sharingnya. Jadi memang SAN CSO ini terdiri dari berbagai lembaga non-pemerintah, lokal maupun internasional, dan juga sudah ada berbagai upaya untuk pengembangan kapasitas ya agar CSO ini juga bisa sejalan atau selaras untuk mendukung upaya pemerintah terutama di tingkat akar rumput dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan gizi. Jadi tadi pelatihan-pelatihan seperti untuk pelatihan analisa anggaran gitu ya Bu Kus ya agar CSO juga bisa membantu masyarakat dalam hal ini dan juga pelatihan-pelatihan lainnya. Baik, terima kasih Ibu Kus. Kita akan segera beralih ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita berikan apresiasi secara virtual ya untuk para kelima narasumber kita. Tidak ada tombol reaction, tapi kita mungkin bisa secara virtual. Terima kasih dan apresiasi untuk
para narasumber kita yang sudah berbagi pengalaman untuk menginspirasi kita semua untuk berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk terus berinvestasi dalam peningkatan gizi. Oke, saya akan melihat ke box pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh panitia juga, sudah dirangkum. Ini ada pertanyaan yang pertama untuk Ibu Dani dari BKKBN, dari Willem Inanta. Ibu Dani, salah satu strategi yang dilakukan oleh BKKBN adalah mendorong keterlibatan desa dan pendampingan oleh kader. Namun pendampingan dilakukan hanya 1 atau 2 tahun saja, maka program tersebut itu kemungkinan keberhasilannya kecil. Pertanyaannya, strategi apa yang dilakukan oleh BKKBN untuk keberlanjutan pencegahan stunting? Itu pertanyaan yang pertama untuk Ibu Dani. Kemudian yang kedua, ini untuk adik Novan. Ya, salut untuk adik Novan, seorang remaja putri yang berani berangan-angan tinggi untuk memajukan sesama rekan remaja dalam kesehatan remaja dan kebersihan di sekolahnya. Nah, dukungan apa yang diharapkan dari sekolah, komite sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk mendukung ide mulia ini? Mungkin ini juga nanti bisa direspon oleh yang lain. Lalu yang ketiga, dari Ibu Lili untuk BKKBN, Australian Embassy dan Sun CSA. Sudah banyak kegiatan yang menghasilkan kerja baik, tapi masih tersebar dan kadang tidak terdokumentasikan dengan baik. Bagaimana, apakah ada sistem yang dapat mendokumentasikan, memperbaiki, dan mereplikasikan hal tersebut? Siapa sebaiknya yang mengkoordinir? Mungkin itu 3 pertanyaan dulu dari penanya yang sudah masuk. Saya berikan kesempatan untuk Ibu Dani untuk mungkin bisa langsung memberikan tanggapannya, Bu. Silahkan Ibu Dani. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan untuk dari Pak Willem Inanta tentang bagaimana kita mendorong konvergensi di tingkat desa dan juga kesinambungannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam setiap kegiatan kementerian lembaga itu banyak sekali intervensi yang sasarannya adalah desa, ya. Kita juga ada Kementerian Desa, di mana di sana juga kita sama-sama bersinergi mengawal berbagai intervensi-intervensi yang sampai ke tingkat desa. Dan kalau ini sudah menjadi komitmen bersama, tentunya ini bukan kegiatan yang hanya 1 atau 2 tahun saja. Demikian juga untuk pendampingan, ya, yang tahun ini akan kita mulai merekrut dan akan kita laksanakan mulai tahun depan secara operasional. Dan ini juga akan kita kawal tentunya dari pusat, ya, bersama-sama dengan Bappenas, Menteri Keuangan, dan tentunya kita juga akan melakukan evaluasi. Oleh karena itu pendampingan ini juga sejalan dengan proses surveillance, ya. Oleh karena itu juga ini akan dikembangkan semacam aplikasi surveillance untuk terus kita memantau sasaran-sasaran rentan atau sasaran-sasaran strategis tadi, ya. Nah, dari situ kan kita bisa mengevaluasi efektivitas pendampingan dan juga manakala mungkin ada beberapa kekurangan apa yang harus kita kembangkan di kemudian hari, ya. Jadi pada prinsipnya karena kita tidak bisa membiarkan masyarakat begitu saja, hanya mungkin sekali sentuh, tapi kita harus terus melakukan pendampingan seperti itu, ya. Oleh karena itu memang ini dukungannya dari semua pihak. Jadi ada semangat tentunya dukungan dari politik, ya. Kita akan terus melakukan komunikasi dengan kawan-kawan kita di DPR, betapa pentingnya kita melakukan proses-proses yang ada di desa, ya, dan yang langsung kepada sasaran ini. Dan tentunya inilah strategi kita mendorong dan menjamin terjadinya keberlanjutan ini melalui semangat yang bersama tentunya, ya. Kemudian tentang pertanyaan dari Ibu Lili yang berkaitan dengan dokumentasi. Nah, ini kan kaitannya dengan monitoring evaluasi, ya. Kita juga menyadari beberapa kelemahan. Kebetulan kemarin juga ada webinar serupa yang dilaksanakan oleh The Habibie Center, yang mana salah satu kelemahan kita adalah kita tidak bisa memonitor di lapangan terutama apa yang terjadi. Oleh karena itu ini menjadi salah satu, ya, bagaimana kita bisa mendokumentasikan proses-proses ini melalui sebuah surveillance. Dan kita juga akan tadi
misalnya untuk kegiatan-kegiatan pengawalan sampai ke tingkat desa yang melibatkan CSO maupun hal-hal yang lain, ini juga akan kita kembangkan semacam aplikasi monitoring ya, apa kinerja dari seluruh lembaga, apa kinerja dari seluruh lembaga-lembaga non pemerintah yang berkaitan dengan stunting khususnya yang terjadi di tingkat lapangan. Kalau di tingkat atas mungkin kita bisa tahu tadi ya pendanaannya sekian, tapi yang betul-betul sampai ke tingkat lapangan, ke desa, ke masyarakat itu sebetulnya sampai sejauh mana. Nah, tentunya akan sangat baik kalau kita melakukan analisis secara lebih rinci ya, sebetulnya yang betul-betul diterima oleh masyarakat sasaran utama stunting ini berapa sih anggarannya ya. Ini tantangan bagi kita semua. Mungkin itu Bu Patricia, terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Dani atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin Adik Novan mau meresponi tadi pertanyaan. Sebenarnya dari Adik Novan sendiri apa sih dukungan yang diharapkan ya untuk pihak komite sekolah, untuk masyarakat, pemerintah? Silakan Adik Novan. Terima kasih untuk pertanyaan. Harapan saya akan minta dukungan dari sekolah, pihak Save the Children, dan pihak-pihak lainnya untuk membantu kami supaya kesulitan-kesulitan lainnya dapat diatasi. Terima kasih. Ya, tadi mungkin boleh nih saya langsung sampaikan aja ya. Tadi Ibu Dani mungkin sempat dengar ya, karena kebetulan ada dari Australian Embassy juga, Ibu Pru, Ibu Dani, tadi yang disampaikan Novan terkait kendala-kendala yang masih dihadapi di tempatnya gitu ya. Apakah ada yang mau disampaikan mungkin menanggapi ini? Tadi ada terkait, seingat saya ada terkait air bersih gitu ya, kurang lebih. Kemudian juga ya tantangan-tantangan lain untuk dalam situasi COVID juga, itu juga menjadi tantangan. Mungkin dari Ibu Pro dan Ibu Dani mau merespon. Mohon izin. Jadi salah satu pengawalan kita adalah intervensi di tingkat desa ya. Termasuk juga nanti kita akan melihat intervensi sensitif, termasuk penyediaan air bersih, penyediaan jamban keluarga, apakah memang sampai tidak kepada sasaran kita. Nah, oleh karena itu tadi monitoring evaluasi di level lapangan ini sangat-sangat penting. Jadi kita bisa saling berkomunikasi bahwa sasaran kita di lokasi ini mereka butuh tapi belum dapat gitu ya. Oleh karena itu memang ini harus ada partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk adik-adik remaja kita, generasi muda yang sekarang kan kita tidak lepas dari teknologi informasi ya. Dan justru yang mendukung hal ini adalah adik-adik remaja nih. Yang bisa saling kita berkomunikasi, saling menginformasikan ya kondisi di tempat tinggal kita masing-masing. Nah, nanti itulah mungkin terobosan yang harus kita lakukan ya, mekanisme komunikasi yang lebih intens sampai ke tingkat lini lapangan yang paling bawah. Dan khusus untuk adik-adik generasi muda ini, kita juga di BKKBN mengembangkan ada yang namanya program generasi berencana. Di situ juga dikenalkan tentang kesehatan reproduksi, upaya kita bagaimana menunda usia perkawinan ya, jangan sampai terjadi perkawinan anak ya. Kemudian jangan sampai melakukan seks bebas. Oleh karena itu ada pendidikan-pendidikan tentang seksualitas misalnya seperti itu. Ada pendidikan tentang gizi remaja ya dan yang lain-lain. Nah, ini terus kita lakukan sasaran-sasaran khusus untuk adik-adik remaja kita. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, makasih Ibu Dani. Silakan Ibu Pru. Yes, thanks. So yeah, I mean, I agree too that you can't just have nutrition-specific interventions. They need to be supported by nutrition-sensitive interventions. And so the Australian government is very pleased to support a number of nutrition-sensitive interventions in Indonesia. One of these, for example, is our water and sanitation infrastructure program project. We have had programs to improve sanitation in order to reduce diarrhea, of course. And for instance, we've jointly funded with the government of Indonesia a new wastewater treatment plant in Palembang. And this will connect 12,000 households and businesses with sewerage services and directly benefit about 60,000 people in Palembang city. So as well as, you know, the specific programs I've already described, like Mitra Youth and BISA, we're also funding
as Ibu Dani mentioned, sexual and reproductive health programs, because we know that that's also going to prevent, as you said, early marriage, teenage pregnancies, those kind of things. And so we have a new program that will be helping organizations like PKBI, the Indonesian Planned Parenthood Association, along with UNICEF and UNFPA, to improve access to sexual and reproductive health services, especially for marginalised populations. And this includes support for expanding telehealth and other pandemic resilient services. So that's the aim of that, is to overcome the difficulties that Nova mentioned about that COVID has placed in our way. So yeah, I totally agree with Ibu Dani that you need a range of programs to tackle malnutrition, stunting, and so on. Thank you. Ya, terima kasih Ibu Pru. Mudah-mudahan tadi Adik Novan sempat juga mendengar interpretasinya ya, untuk apa yang tadi disampaikan sebagai respon atas apa yang tadi dikemukakan oleh Adik Nova berdasarkan pengalaman dengan teman-teman. Ya, tadi ada pertanyaan, maaf, terkait dokumentasi yang juga mungkin bisa direspon oleh Ibu Kus dan juga oleh Ibu Pru. Saya ulangi kembali, sudah banyak kegiatan yang menghasilkan kerja baik tapi masih tersebar dan kadang tidak terdokumentasikan dengan baik. Iya. Gimana Ibu Kus dan Ibu Pru? Iya, SUN CSA itu membukukan praktek-praktek baik dari anggotanya dalam program penurunan stunting. Kita tahu justru kekuatan dari SUN CSA ini adalah keunikan dan variatifnya kegiatan dari anggotanya. Jadi misalnya Nasihatul Aisyah mempunyai program untuk peternakan ayam untuk pemenuhan gizi di daerah tertentu. Kemudian juga ada anggota kami yang itu sejalan dengan kegiatan Pak Rahmat, adalah mengkampanyekan ASI gitu. Nah, ada banyak upaya-upaya lain ya yang dibukukan dan itu dibagikan kepada anggota sehingga masing-masing anggota itu mempelajari satu dengan yang lain apa yang praktek baik yang sudah dilakukan. Dan kita juga memfasilitasi webinar untuk itu. Sehingga langsung terjadi diskusi, dialog antara yang ingin tahu dan yang mempunyai sumber berita gitu. Dan saya kira ini sejalan dengan apa yang program-program yang tadi baik dikemukakan baik oleh Pak Rahmat, kemudian juga Nutrition International menerima bantuan dari Kedutaan Australia untuk Mitra Youth yang tadi disebutkan oleh Bu Pru, dan kami melaksanakan program-program itu di Provinsi Jawa Timur dan NTT. Dan saya kira ada beberapa hal yang bisa dicatat juga di dalam sistem monitoring kita, dan di dalam Mitra Youth itu, mohon maaf ini konteksnya Nutrition International, itu banyak program ya monitoring dan juga recording yang kita buat sehingga bisa kalau ada yang ingin mempelajari tersedia semua. Nah khusus untuk SUN CSA saya kira hal itu bisa di-share ya, bisa dibagikan praktek baik tadi baik untuk soft copy ya. Back to you Mbak Pat. Ya, makasih Bu Kus. Ibu Pru mau nambahkan terkait dokumentasi? Oh, well, yes, just that of course we are working with Mitra Youth to finalise their completion report, which has got all the results and all the lessons learned. And so we'll be trying to share that more broadly. And I think we'll try and put it online as well so people can access that. And just before I go, there's just one more thing I wanted to say in response to Nova's question about COVID, because I perhaps didn't mention that Australia is also doing a lot to help the Indonesian COVID response right now. So, you know, in the last few weeks, we've delivered 1,000 ventilators, oxygen tanks, oxygen generators,
2.5 million doses of vaccine, many things that we're trying to help, because we know that, NTT, Java, all over Indonesia, COVID is a really big problem, and probably, nutrition is a big problem, but we've got to help in both areas. Thank you. Terima kasih Ibu Pru. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, 3. Dan kita masih punya waktu ya. Oke, untuk ayah ASI nih Mas Rahman. Selama masa pandemi, di mana para ayah banyak yang work from home, bagaimana dampaknya ayah berada di dalam rumah lebih lama? Ini bisa meningkatkan dukungan kepada ibu yang menyusui. Apakah bisa berikan contoh-contoh yang bisa dilakukan oleh ayah? Lalu selanjutnya ada pertanyaan juga untuk Ibu Kus. SAN CSA sudah cukup bagus di nasional, tapi kita tahu di provinsi dan kabupaten belum pernah terdengar. Padahal konvergensi sesama pelaku penurunan stunting sangat perlu. Bagaimana rencana SAN CSA? Lalu yang ketiga atau mungkin yang terakhir ya, ini untuk umum siapapun yang bisa menjawab, how nutrition intervention can be linked better with reduction of maternal newborn death. What can we do to better synergize them? Jadi bagaimana intervensi gizi ini bisa lebih diperbaiki keterkaitannya dengan upaya penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir, dan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk mensinergikan. Ya, silahkan saya berikan kesempatan ke Mas Rahman, kemudian Ibu Kus, lalu selanjutnya siapapun yang ingin menjawab pertanyaan yang terakhir tadi. Silahkan Mas Rahman. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Pet. Jadi pandemi ini kan berdampak pada semua orang ya. Dan ini adalah hal yang baru, baik buat suami maupun buat istri, apalagi buat keluarga. Nah, yang perlu diingat oleh teman-teman saya sendiri, buat bapak-bapak, bahwa kita bukan bekerja di rumah sebenarnya. Kita berada di rumah dan mencoba untuk bekerja gitu. Jadi suasananya itu berbeda gitu. Ketika di rumah itu ada suara anak yang teriak-teriak, ada suara anak nangis, ada tukang sayur di depan, ada ini itu dan sebagainya, atau istri dan lain sebagainya gitu. Jadi suasananya pasti berbeda. Jadi mau tidak mau memang harus beradaptasi gitu. Saya seringkali misalnya di rumah pada sesi Zoom misalnya, ketika sedang bekerja tiba-tiba anak datang minta pangku gitu kan, itu nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi semua orang memang harus maklum dengan kondisi ini. Dan kemudian apa yang bisa ayah lakukan, sebenarnya banyak banget yang bisa ayah lakukan. Karena yang tidak bisa ayah lakukan selain sebagai seorang ibu kan hanya melahirkan, menyusui, dan hamil gitu ya. Sisanya kan bisa dilakukan. Mencuci piring bisa, menyapu bisa, ngepel bisa, bermain sama anak bisa gitu. Jadi semua itu bisa dilakukan gitu. Nah, cuma memang ada tantangannya. Buat laki-laki ada tantangan dari sisi gender imbalance. Kita tahu dari kecil kita tidak dibiasakan untuk terlibat di dalam pengasuhan. Ada adat istiadat yang melarang kita masuk ke sektor domestik, dan kemudian ada faktor istri yang menjadi tantangan. Kenapa ada faktor istri? Karena seringkali cara istri mengurus rumah itu kan berbeda dengan cara suami mengurus rumah gitu ya. Ada banyak orang tua ada banyak suami misalnya, atau banyak ayah yang ngerasa bahwa dia tidak tahu ternyata sapu itu berbeda pada setiap kamar. Ada sapu buat kamar tidur, ada sapu buat ruang keluarga, ada sapu ruang makan. Ada banyak bapak-bapak yang sering dimarahin karena cuma salah pakai sapu, gitu ya. Atau cara mandiin anak misalnya. Mandiin anak buat bapak-bapak kan main air. Sementara buat ibunya itu sebuah ritual yang harus dijalankan dengan seksama. Nah, itu aja bisa bikin berantem. Gitu. Nah, jadi buat saya sih fokusnya memang harus ngobrol dulu nih dengan si pasangannya gitu ya. Dengan pasangan, dan kemudian mencari titik tengahnya gitu, mencari si ibunya harus menurunkan SOP dalam mengurus rumahnya, dan kemudian si bapak-bapak ini harus belajar juga gitu gimana cara membantu istri di rumah gitu. Dan kalau ditanya apa saja perannya, tadi tentu menjadi sumber informasi ya. Kalau dalam konteks pengasuhan dan istri 2 hari pertama kehidupan misalnya, ya dia harus mencari informasi dari segala sumber, mencari kontak dokter jika ada masalah, karena istri seringkali sudah tidak punya tenaga untuk itu gitu. Dan kemudian tentu harus berbagi tugas di rumah, dan ini harus ada kesepakatan di antara keluarga, dan kemudian menjadi contoh buat anak-anaknya. Oh, kalau makan itu harus duduk di meja makan gitu. Oh, kalau makan ternyata Bapak makan sayur dan buah, oh berarti harus dicontoh dan lain sebagainya. Saya pikir itu sih beberapa peran yang bisa dilakukan oleh ayah di rumah ya.
Terima kasih Mas Rahman. Silakan Ibu Kus untuk pertanyaan terkait ya Terima kasih. desain nasional. Iya, jadi SAN CSE untuk nasional kita baru saja terpilih untuk periode kedua, Mbak Pep ya. Jadi Inclusion International menjadi chair lagi dan yang sekarang co-chairnya adalah SISDI. Nah, untuk ini sudah dimulai ya, bekerja atau mengembangkan konvergensi untuk level provinsi di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sedang dimulai untuk NTT. Namun kalau di Jawa Tengah itu antusiasme CSE di sana, CSO di Jawa Tengah itu cukup besar. Jadi ada banyak CSE atau organisasi masyarakat sipil yang memang bekerjanya di level provinsi, bukan di level nasional. Dan juga variasinya adalah keanggotaan provinsi ini ada yang cabangnya nasional, ada yang misalnya kegiatan yang dilaksanakan oleh donor atau UN. Jadi misalnya UNICEF yang bekerja di Jawa Tengah atau organisasi lain yang bekerja di provinsi tersebut adalah menjadi anggota dari SAN CSE di provinsi. Memang masih agak, kemudian juga kelompok akademisi dari Undip misalnya sangat antusias untuk melakukan konvergensi dengan SAN CSE. Memang yang agak sulit adalah mengajak kelompok bisnis. Karena di masing-masing provinsi itu kelompok bisnis juga pemainnya berbeda dengan yang ada di nasional. Kalau di nasional kelompok bisnisnya adalah ketuanya menjadi anggota dari board global member ya, sehingga di nasional juga ikut menggerakkan. Tetapi belum tentu bekerja di provinsi, gitu. Sehingga dinamika yang terjadi pada konvergensi di satu provinsi dengan provinsi yang lain itu berbeda. Nah, di Jawa Timur misalnya, beberapa organisasi nasional yang mempunyai cabang di Jawa Timur sangat antusias untuk itu. Dan kelompok bisnis di Jawa Timur berminat. Tapi yang akademia masih perlu dibangun keanggotaan dan kepesertaannya. Karena misalnya kebetulan yang di Jawa Timur itu ada bisnis yang juga anggota dari SAN Global, anggota board ya dari SAN Global, yang berbeda dengan yang terjadi di level nasional. Nah, karena itu hal itu yang perlu dinamikanya berbeda dari provinsi satu dan yang lain. Dan yang perlu diperhatikan adalah kita memang tidak sembarangan ya, mengajak kelompok bisnis yang jadi mohon maaf kalau di kelompok bisnis itu tidak terbuka sekali begitulah. Misalnya kalau mereka produsen produk-produk yang tidak sejalan dengan kesehatan dan gizi, maka mohon maaf tidak diajak di dalam konvergensi ini. Nah, karena itu, karena masing-masing berbeda situasi dan kondisinya, maka perlakuannya pun juga berbeda, namun tetap saja membangun kebersamaan, koordinasi, integrasi, konvergensi, dan sebagainya. Nah, untuk NTT, paling tidak Save the Children dan Inclusion International dan juga pemerintah daerah sangat suportif. Sehingga ini juga ada dinamika berbeda. Tentu saja bisnis di NTT, kelompok bisnis itu sangat berbeda dengan yang ada di nasional maupun di Jawa Tengah misalnya. Nah, ini hal-hal yang menjadi tantangan bagi kepengurusan ya komite dari SAN CSE nasional, karena masing-masing daerah mempunyai kelebihan, kekurangan, dan juga tantangan yang berbeda. Itu Mbak Pep. Ya. Terima kasih Ibu Kus. Kita masih ada waktu sampai jam 11.45. Oke, ini masih ada satu pertanyaan nih Mas Rahmat untuk KYASI.
Apa ekspektasi seorang laki-laki atau ayah terhadap istrinya untuk mengasuh anak bersama? Karena terkadang saya berpikir kalau laki-laki itu nggak mau ribet. Gimana nih Mas Rahman? Ini kayaknya pertanyaan dari ibu-ibu berarti ya. Mas Rahman masih dengan kami? Bu Patricia, nanti saya mohon izin untuk menjawab kaitan gizi dengan kematian ibu dan anak ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Ya. Mas Rahman, tadi terdengar ada pertanyaan? Oh, tidak terdengar, malah saya baru Oke. Saya ulang lagi ya. terlempar lagi. Ya. Apa ekspektasi seorang laki-laki atau ayah terhadap istrinya untuk mengasuh anak bersama? Karena terkadang saya berpikir kalau laki-laki itu nggak mau ribet. Iya, memang laki-laki juga nggak mau ribet, ya perempuan juga nggak mau ribet ya seringkali ya. Kalau ekspektasi sih saya pikir harusnya diobrolin berdua ya. Itu kenapa kita selalu sampaikan bahwa obrolan dan diskusi tentang pengasuhan ini harusnya selesai pada saat perencanaan kehamilan gitu. Justru jangan pada saat hamil, jangan pada saat sudah punya anak gitu. Karena seringkali yang terjadi adalah sebagai pasangan itu belum selesai, belum ngobrol, belum secara mendalam, belum berdiskusi. Kemudian anak sudah lahir, jadinya orientasinya kan sudah berbeda gitu ya. Prioritasnya sudah berbeda. Jadi perlu dilakukan adalah kebetulan kita selalu bukan mengajarkan, maksudnya memberikan informasi ke teman-teman bahwa harus ada kesepakatan dulu nih gitu. Kalau dibilang ekspektasinya apa ya pasti ekspektasinya istrinya yang melakukan semua ya. Jadi suami pulang ke rumah tinggal istirahat gitu. Cuma masalahnya kan istri kalau dia di rumah saja mau kemana untuk beristirahat? Suami kalau bekerja enak pulang ke rumah, yaudah deh saya mau pulang ke rumah mau istirahat gitu. Tapi kan istri mau pulang ke rumah akhirnya harus bekerja lagi. Jadi buat saya sih harus ada kesepakatan soal pembagian tugas tadi untuk diobrolin. Kalau dalam pengasuhan dia pegang apa, saya pegang apa, dia bantu apa, saya juga bantu apa gitu. Jadi yang perlu dipikirkan adalah kita berdua sama-sama capek, suami juga capek, istri sama capek. Tapi kalau dua-duanya istirahat kan nggak mungkin gitu ya. Jadi memang harus ada pembagian tugas. Jadi buat saya sih itu yang jauh lebih penting. Ya, mudah-mudahan tadi menjawab pertanyaan yang bertanya. Terima kasih Mas Rahman. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir untuk Ibu Dani, tadi mau merespon terkait upaya keterkaitan dengan penurunan kematian ibu dan bayi ya Bu. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih. Jadi kami memandang justru ini sangat relevan ya. Artinya setiap kehamilan itu adalah harus kehamilan yang direncanakan dan kehamilan yang sehat ya. Jadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Rahman barusan gitu ya. Jadi jangan kehamilan itu seperti by accident meskipun itu dalam konteks perkawinan gitu ya. Apalagi kalau tidak dalam konteks perkawinan, nah ini lebih bahaya lagi. Oleh karena itu memang sejak awal kita mengajak para generasi muda itu untuk mempersiapkan kehidupannya. Jadi kalau dalam hal ini bukan hanya status gizi yang bagus untuk calon pengantin, tapi juga timing ya untuk menikah itu juga sangat penting karena angka anak stunting, kemudian kasus kematian ibu, kematian bayi itu banyak terjadi pada ibu yang hamil pada usia terlalu muda. Ya, jadi ini semuanya sangat berkaitan. Jadi upaya kita untuk mengajak generasi muda untuk tidak menikah di usia anak. Artinya dia harus menikah di usia yang minimal 21 tahun kalau dari program kami ya. Kalau dari undang-undang perkawinan sekarang kan juga udah meningkat. Kalau dulu untuk wanita minimal 16 tahun sudah boleh. Sekarang sudah 19 tahun. Ini adalah upaya-upaya secara sistematis dari aspek regulasi, dari aspek program, dan kaitannya juga pasti dengan status gizi ya. Sehingga kita betul-betul melahirkan dalam kondisi sehat. Sehat ibunya, sehat anaknya. Otomatis bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi juga dapat ditekan dengan adanya perbaikan gizi dan timing kehamilan yang tepat. Mungkin itu sebagai jawaban. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dani untuk penjelasannya yang sangat komprehensif. Memang isu gizi ini tidak bisa di-tackle secara sendiri ya. Makanya memang sudah ada upaya dan melibatkan berbagai pihak, bukan hanya sektor kesehatan, tapi memang banyak sektor yang harus terlibat untuk membantu upaya perbaikan gizi di negara ini.
Baik, sebelum kita menutup sesi ini, saya berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber mungkin bisa memberikan closing statement untuk take home message ya buat para peserta dan undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Sambil saya juga mau memperkenalkan secara lebih formal, tadi maaf Bu Dani karena tadi belum sempat diperkenalkan secara formal. Ibu Dani saat ini adalah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan di BKKBN ya Bu Dani ya. Terima kasih. Sekalian Bu, saya berikan kesempatan untuk memberikan closing remarks-nya. Mbak Pet, sebelumnya Bu Pru tadi mau merespon tentang hubungannya dengan kematian Ibu. Halo Mbak Pet. Halo, gimana Ibu Pus? Tadi Bu Pru akan memberikan respon terhadap hubungannya stunting dengan kematian Ibu. Oh begitu, oh ya. Silahkan Bu Pru, maaf tadi saya terlewat. You are muted, tadi pertanyaannya. Yeah. So, well, I think, maternal child health in general is a very important issue, and maternal mortality, in fact, is something that we are addressing too through our the sexual and reproductive health program I was just talking about, which works with International Planned Parenthood Association on delivering the sexual and reproductive health services, but also involves quite a big component with UNFPA on maternal mortality, where they're going to be looking at the data on it, looking at reviews of individual cases, which, as you know, provides ideas for how to stop or how to prevent maternal deaths as a result of lessons learned when people do die, to look very closely at the circumstances so that you can ensure that that doesn't happen again. And also looking at some emergency obstetrics and for mothers and young children, infants. So, and obviously, as Ibu Dani was just saying, that if you can prevent the early pregnancy and changing the age for marriage is a way, because of course we know that younger women are more at risk of having difficult births, and if we can wait until young women are at their more healthy, and we can dedicate the nutrition resources to making sure that young mothers are healthy and ready, and as Rahmat has been saying also, that both parents are ready. This is the kind of collaboration that can really help set up a young family, ensure their safety and health, and of course encourage them to have good nutrition. Thank you. Terima kasih Ibu Pru. Ya, oke. Saya persilahkan kembali Ibu Dani dan para narasumber untuk nanti menyampaikan closing statement-nya. Silakan Ibu Dani. Baik, terima kasih. Tentunya bila kita sama-sama berkeinginan ya, memiliki komitmen bersama untuk menyelamatkan anak ya, dari sisi kondisi status gizinya, tentunya ini akan berdampak sangat panjang kepada kualitas sumber daya manusia kita. Sehingga tentunya cita-cita kita di tahun 2045 menjadi Indonesia emas tidak ditandai dengan keadaan anak-anak kita yang tertinggal ya. Karena tadi Pak Fasli betul-betul menjelaskan kepada kita bahwa fase 1000 hari pertama kehidupan inilah fase untuk menyelamatkan masa depan anak kita dan masa depan bangsa kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dani. Ibu Pru, silakan. Any closing remarks? Yes, thank you.
Well, I guess I'd just like to say that for the Australian government, our relationship to Indonesia, to the Indonesian government and the Indonesian people is very important to us because you're one of our closest neighbours. You know, we've been friends for a long time. So it's very important to us that the people of Indonesia can stay safe and healthy. And at the moment, we know that the whole world, our region in particular, our neighbours, our friends, are facing this terrible crisis of COVID. And so what we are trying to do is to respond to the immediate needs of COVID, to help the Indonesian government respond, of course, our own governments as well, and to help at the same time to remember that the other health problems haven't gone away. And so we need to keep doing health system strengthening work, which of course includes our nutrition-specific interventions and our nutrition-sensitive interventions. And I just hope that all of our participants today will stay healthy, and I hope you've all been vaccinated or that you are going to get vaccinated very soon. Ya, semoga semua yang hadir di sini sehat dan sudah vaksin. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Ibu Pro. Ibu Kus, mungkin mau sepatah dua kalimat. Iya, jadi saya menghimbau bagi teman-teman yang dari CSO maupun LSM maupun kelompok organisasi masyarakat sipil untuk bergabung di dalam SUN CSA, karena itulah wujud kita kalau kita memang sungguh-sungguh bersama-sama untuk menurunkan stunting dan melindungi anak-anak kita. Jadi jangan ragu untuk hubungi organisasi komite, ya, steering committee, Nutrisi Internasional, ada Save the Children, ada HKI, SISDI, dan sebagainya. Nah, karena itu silahkan menghubungi kami, baik yang ada di level nasional maupun di provinsi. Back to you, Mbak Bat. Terima kasih, Ibu Kus. Ajakan untuk bergabung dalam SUN CSA, terutama di level daerah, ya. Mas Rahman, silahkan. Closing remarks. Ya, kalau dari saya sih, karena tuntutannya keterlibatan laki-laki, maka yang selalu kita sampaikan kepada pemerintah adalah memberikan cuti kehamilan buat cuti melahirkan buat laki-laki, ya, buat para ayah. Mungkin belum sampai ke 3 bulan atau ke 6 bulan, tapi minimal 2 minggu saja sudah lumayan untuk bantu para ibu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman saya sendiri, para laki-laki, tolong dengarkan cerita istri. Istri ini perlu perlu bercerita sesama orang dewasa, karena setiap hari dia bersama dengan anak-anak di rumah. Mau cerita cabai naik, dia nangis anaknya, mau cerita tentang sayur apa dan sebagainya, dia nangis. Jadi kehadiran kita sebagai pasangan adalah mendengarkan cerita istri, dan kemudian komunikasi dengan pasangan, karena kita yakin seperti slogannya Ayasi, bikin yang berdua, ngurus anaknya juga berdua. Saya pikir itu, Mbak Pet. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas Rahman. Yang terakhir, last but not least, ya. Ini saya sengaja memang, karena ini kita dalam rangka Hari Anak, tentu sangat penting untuk kita semua juga mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Adik Novan dan teman-teman mewakili teman-temannya di TTU. Silakan Adik Novan, closing remarks, satu sepatah kalimat pesan-pesan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ini. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya karena saya bisa bergabung dalam diskusi ini. Harapan saya, semoga semua remaja Indonesia yang mendengar dan ikut dalam kegiatan ini rutin mengonsumsi tablet tambah darah 1 minggu 1 kali dan tetap melaksanakan cuci tangan pakai sabun dalam aktivitas setiap hari. Mohon dukungannya dari pemerintah dan pihak yang terkait. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Adik Novan, Mas Rahman, Ibu Dani, Ibu Pro, dan Ibu Kus untuk sharing dan juga paparan-paparan dan informasi yang disampaikan. Dengan demikian kita bisa mengakhiri sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Tentunya yang sangat dibutuhkan adalah untuk memastikan gizi sebagai investasi kesehatan generasi masa depan.
adalah pentingnya dukungan dari semua pihak, mulai itu dari level masyarakat, desa, sampai ke tingkat nasional dan global, tapi yang paling penting juga bukan hanya dukungan dari ibu atau perempuan, tapi bisa juga dan sangat penting juga dukungan dari laki-laki, suami, ayah, dan juga bisa dimulai dari usia remaja. Karena remaja adalah masa depan bangsa kita, dan untuk itu kita butuh remaja yang sehat agar nanti juga menghasilkan generasi-generasi yang sehat pada waktunya untuk menuju Indonesia dengan bonus demografi yang juga produktif. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu para narasumber. Saya atas nama panitia juga mohon maaf jika ada mungkin kekurangan atau kesalahan, terutama dalam masalah teknis tadi ya dalam pelaksanaan sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang didiskusikan bermanfaat buat kita semua dan bisa juga menjadi masukan ataupun untuk perbaikan-perbaikan dan juga upaya-upaya peningkatan kesehatan dan gizi di masa mendatang. Walaupun sesi ini sudah selesai, namun kami juga masih tetap ingin mengajak Bapak Ibu untuk tetap berpartisipasi dalam hari terakhir dari Pekan Berpihak pada Anak 2021 yang diadakan oleh Save the Children ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa mengunjungi venue virtual interaktif kami yang bisa diakses lewat s.id/Pekan Anak 2021. Dan juga nanti pada jam 13 masih akan ada 5 sesi paralel tematik dan juga ada 20 virtual booth yang masih bisa Bapak Ibu juga saksikan lewat link tadi. Sekali lagi atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu semua. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Thank you. Makasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Ibu Pat. Untuk Bapak Ibu narasumber, mohon kesediaannya untuk tetap menyalakan video agar kita bisa foto bersama. Bapak Ibu yang panelis dan narasumber, apakah masih bisa menyalakan videonya untuk foto bersama? Ya, silahkan untuk pengaturannya, mohon bantuan panitia. Ini kayaknya saya perlu di remove spotlight ya, supaya bisa di view gallery. Ya. Oke, sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Oke. Oke, ya udah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dek Novan, terima kasih banyak ya. Udah siang banget ya di sana. Sama-sama. Terima kasih semuanya, Mas Rahmat. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Denova. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Liv ya. Mas Rahmat, makasih ya. Ya, Bapak, thank you. sama-sama. Terima kasih semua, izin live juga. Ya.